Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivania Desti Anggreni dari Universitas Pelita Bangsa kelas MA 19B7. NIM saya 111910398. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan usaha yang saya buat dengan teman-teman saya. Dan bukan itu aja, saya juga akan menerangkan apa itu pengembangan usaha dan penjelasan-penjelasan tentang pengembangan usaha. Jadi, saya dan teman-teman saya itu membuat usaha tahu mercon Jasugis. Awalnya memang saya membuat usaha ini dengan teman-teman karena mungkin di kalangan mahasiswa atau anak-anak itu sangat mencintai atau menyukai makanan-makanan ringan seperti tahu yang gampang banget kita olah. Jadi, saya memilih itu dengan teman-teman saya karena gampang diproduksi. Selagi itu juga memang untuk awal modalnya bagi kita mahasiswa, modal yang cukup standar, tapi insya Allah pendapatannya juga nggak standar-standar banget. Jadi makanya saya membuat ide untuk membuat tahu ini seperti itu. Jadi kenapa saya membuat dengan teman-teman saya tahu? Karena memang makanan ini mungkin banyak lainnya makanan yang lain, cuma untuk saat ini menurut saya dengan teman-teman saya tahu itu lagi banyak dicintai oleh kalangan kita mahasiswa gitu. Karena awalnya kita ingin banget jualan di kampus seperti itu, cuman karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya kita membuat bisnis ini sistemnya online. Jadi karena saat online, akhirnya kita berjualan untuk usaha pertamanya kita mulai. Alhamdulillah teman-teman terdekat semuanya membeli gitu, mencoba, kita saling tukar bisnis, mencicipi bisnis masing-masing, dan pada akhirnya sangat-sangat disayangkan banget, padahal insya Allah usaha ini jika memang benar-benar berjalan dengan lancar, insya Allah usaha ini sangat membantu utama untuk ekonomi kita juga ya gitu, untuk uang jajan sedikit gitu, membantu uang jajan sedikit kita gitu. Cuman karena memang saat ini, apalagi ya saat ini kita wabah corona ini makin, COVID-19 ini makin membesar gitu, dan memungkinkan kita untuk tidak bisa berjualan online karena juga kita untuk ininya agak susah gitu. Jadi untuk saat ini bisnis yang kita buat sama teman-teman saya ini cukup dihentikan saat ini dulu gitu. Padahal definisi usaha yang saya inginkan itu sangat besar gitu untuk usaha ini gitu. Tapi sangat disayangkan sekali karena saat ini kita hentikan ya karena wabah COVID-19 ini makin membludak. Apalagi ada PPKM darurat yang dari kebijakan pemerintah, makin kita tidak bisa untuk keluar. Dan sebagian, sangat disayangkan juga, sebagian dari teman-teman saya juga mengalami isolasi mandiri terkena wabah itu, makanya jadi kita sangat-sangat berhentikan usaha ini dulu, dan memang belum mikir lagi untuk kapannya lagi kita akan memulainya lagi. Jadi seperti itu pengembangan usaha yang kami jalankan. Padahal definisi dan untuk mencapai usaha ini sangat besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tanggung jawab bagi setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, seperti motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semulanya kecil akan menjadi lebih menengah, bahkan atau usaha yang besar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk melakukan atau melaksanakan pengembangan bisnis, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, dan teknologi, dan lain-lainnya. Usaha keberhasilan bisnis mencapai dengan tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif. Dua hal tersebut terlihat dari usaha dan wirausaha, di mana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya dan menggambarkan lebih daripada yang lainnya, yang sederajat atau sekelasnya.
dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, pemodelan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang perkembangan usaha saya dengan teman-teman saya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.